Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Anak kecil, kekuatanmu terlalu lemah, namun untungnya tubuh Anda tangguh. Kalau tidak, akan sulit untuk menahan pencurahan kekuatan spiritual saya, ucap Tian Zunze. Tuan tua, kekuatanmu telah pulih ke level berapa? Ucap tanya Shoyan. Sekitar bintang 8 Douzong, dan kali ini setiap peningkatan di masa depan akan lebih sulit. Karena upaya untuk kembali ke kelas Douzun akan membutuhkan tubuh fisik yang sangat cocok dengan rohku. Kamu harus membuat yang terbaik untuk diriku, ucap Tian Zunze sambil tertawa. Tuan tua yakinlah bahwa Shoyan pasti akan membantumu memperbaiki tubuh terbaik, ucap Shoyan. Hahaha, karena ini masalahnya, Anda bisa yakin bahwa saya tidak akan membiarkan Anda jatuh ke dalam bahaya, ucap Tian Zunze. Shoyan tersenyum saat mendengar kata-kata ini. Dengan ahli ini yang melindunginya, dia akan memiliki modal yang cukup besar. Namun meningkatkan kekuatannya sendiri masih merupakan hal yang paling penting. Lagi pula dia tidak bisa meminjam kekuatan orang lain sepanjang waktu. Shoyan merenung sejenak, sesaat kemudian tangannya mengeluarkan botol giok. Dia memiringkan botol dan pil obat seukuran mata naga digulirkan. Pil obat ini adalah pil huang perkasa yang dia sempurnakan saat pelelangan. Sekarang ini secara kebetulan bisa berguna. Penggunaan pil huang perkasa mampu membuat elit Do Huang meningkatkan kekuatannya dengan 1 atau bahkan 2 bintang. Namun ini juga tergantung pada keberuntungan. Sesuatu seperti kekuatan seseorang bahkan bisa gagal meningkatkan setelah mengkonsumsi pil huang. Setelah penantian yang lama dan waktu berlalu selama 3 hari, pelatihan Shoyan berlangsung cukup lama. Kekuatan obat dari pil huang di dalam tubuhnya telah sepenuhnya disempurnakan sehari sebelumnya. Namun dia tidak segera bergerak, sebaliknya ia memilih untuk melanjutkan pelatihannya. Ini karena dia samar-samar merasakan bahwa kekuatan obat dari pil huang saja tidak cukup untuk memungkinkan dia meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang. 4 hari berlalu sementara Shoyan mempertahankan sikap ini. Shoyan telah memusatkan seluruh perhatiannya untuk menyerap energi alam. Di dalam penyerapan yang tak henti-hentinya ini, Douqi yang mengalir di dalam nadinya berangsur-angsur melonjak dan menjadi kuat. Aura Shoyan yang telah naik ke bintang 8 akhirnya berhenti di bintang ke-9. Anda benar-benar tahu bagaimana mendorong sedikit ke depan pada saat seperti itu, ucap Tian Zunze. Tuan tua telah memuji saya secara berlebihan. Apakah ini perasaan Do Huang bintang 9? Memang sangat kuat. Sekarang saya telah mengkonsumsi pil huang perkasa. Saya harus meninggalkan tempat ini setelah membunuh Chen Yun. Kemungkinan pavilium petir angin tidak akan menerima kabar itu. Sekarang bukan waktu yang terbaik untuk berbenturan langsung dengan mereka. Saya harus menemukan kota dengan lubang cacing dan meninggalkan tempat ini untuk bersembunyi dari mereka, ucap Shoyan. Tubuh Shoyan telah berubah menjadi sinar cahaya yang telah keluar dari pegunungan. Shoyan mendekati pintu masuk kota, tatapannya menyapu dinding tempat kerumunan dan matanya segera mengeras. Sebuah kertas perak cerah ada di tembok kota berisi foto seseorang di atasnya. Ternyata itu adalah foto kepala Shoyan, dan di bawah gambar itu ada segel berbentuk menara berwarna perak. Lencana ini lambang pavilium petir angin. Mereka berkata satu sama lain. Dikabarkan bahwa anak kecil ini membunuh Chen Yun dari pavilium utara petir angin. Tidak heran pavilium utara petir angin telah mengeluarkan perintah buronan, ucap mereka. Orang ini terlihat tidak lebih dari usia 20 tahun. Chen Yun itu adalah seorang elit Douzong, ucap mereka. Kamu belum pernah mendengar tentang masalah di kota Tianbei tempo hari? Klan Hong dari kota Tianbei telah berubah menjadi keadaan yang menyedihkan, ucap mereka. Apa gunanya mengeluarkan perintah buronan sekarang? Tidak ada yang tahu juga di mana dia kabur.
Dia mungkin sudah meninggalkan wilayah utara, ucap mereka. Paviliun petir angin tidak hanya mengeluarkan perintah buronan, tetapi klan Han dari kota Tianbei juga telah ditempatkan di bawah tahanan rumah oleh orang-orang dari Paviliun Utara Petir Angin. Mereka menggunakan klan Han Sandra untuk memaksa Shoyan keluar. Namun pasti Shoyan itu tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia bisa jatuh ke dalam perangkap mereka? Dia tahu dengan jelas bahwa ada 3 ahli dari Paviliun Utara Petir Angin di kota Tianbei, ucap mereka. Tubuh Shoyan bergetar hebat setelah mendengar kalimat terakhir. Wajahnya di bawah Doupeng tiba-tiba berubah muram. Tinjunya yang mengencang juga mengeluarkan suara retak. Paviliun petir angin benar-benar penuh kebencian. Ia ingin memaksaku keluar. Kalau begitu aku akan melakukan apa yang mereka inginkan, ucap Shoyan. Rekan kecil, apakah Anda berminat untuk pergi ke kota Tianbei? Tempat itu pasti dipenuhi dengan para ahli sekarang, ucap Tian Zunze. Seorang pria hebat memiliki hal-hal yang bisa dia lakukan dan tidak bisa dia lakukan. Hal ini adalah sesuatu yang diaduk oleh saya. Mengingat karakter saya, sulit bagi saya untuk hanya berdiri diam di samping, ucap Shoyan. Hahaha, kata-kata itu memang benar. Saya yang lama membenci tipe orang yang melibatkan teman-teman mereka dan akhirnya bertindak dengan cara yang tercela. Meskipun Anda cukup muda, Anda benar-benar cocok dengan selera saya yang lama. Jika Anda tidak menyebutkan bahwa Anda sudah memiliki seorang guru, Anda tidak akan menjadi pilihan yang buruk untuk seorang murid, ucap Tian Zunze. Tuan Yao terlalu memuji saya. Kalau begitu, ayo bergerak, ucap Shoyan. Tenang, selama aku yang lama ada, aku akan menjamin bahwa tidak ada yang akan menyakitimu selama kita tidak bertemu dengan ahli di puncak kelas Douzong, ucap Tian Zunze. Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada Tuan Tua, ucap Shoyan. Bahkan jika paviliun petir anginmu telah mengubah kota Tianbei menjadi tempat yang sangat berbahaya, aku Shoyan tetap tidak akan takut, ucap dalam hati Shoyan. Xin beralih pada keluarga klan Han. Suer, kamu telah mondar-mandir setiap hari, ucap Han Yue. Kakak perempuan, menurutmu apakah dia akan datang? Tanya Han Sue. Dia seharusnya kemungkinan besar akan datang, ucap Han Yue. Kuharap dia tidak akan datang. Ketiga orang tua dari Paviliun Utara Petir Angin adalah orang-orang yang bahkan sangat ditakuti oleh kakek buyut. Meskipun Shoyan sangat kuat, dia sepertinya bukan tandingan ketiga orang tua itu, ucap Han Sue. Tidakkah kamu akan sangat kecewa jika dia benar-benar tidak datang? Tidakkah kamu akan merasa seolah-olah kamu telah salah menilai dia, ucap Han Yue. Saya akan sedikit kecewa, tapi saya masih berharap dia tidak akan datang, ucap Han Sue. Gadis bodoh, tenanglah. Pangeran di hatimu akan tiba di kota Tianbei dengan sayap tulangnya yang indah dan mengalahkan bajingan ini dari Paviliun Utara Petir Angin, ucap Han Yue. Han Sue tanpa sadar tersenyum manis setelah mendengar ini. Kepalanya bersandar di bahu Han Yue dan matanya yang cantik mengandung sedikit kelembapan. Han Sue dengan lembut bergumam, "Tolong jangan datang." Han Sue baru saja selesai bergumam pada dirinya sendiri ketika guntur yang bergemuruh tiba-tiba bergema di langit di atas kota Tianbei. Segera seluruh kota merasakan aura agung yang bergegas menuju kota dengan cara yang sangat cepat. Seluruh kota Tianbei menjadi gempar ketika aura ini baru saja muncul. Banyak tatapan tercengang melihat ke arah aura itu berasal. Shoyan, dia benar-benar datang, ucap Han Sue. Orang ini benar-benar memiliki keberanian. Hahaha, sepertinya aku yang dulu telah memenangkan taruhanku kali ini. 3 lelaki tua di atas 3 pohon di sekitar manor klan Han langsung membuka mata mereka ketika aura itu muncul. Mereka perlahan mengangkat kepala dan melihat kejauhan. Senyum dingin muncul di wajah mereka. Atas perintah sesepuh, bunuh Shoyan, lakukan. Mata pria berjubah hijau di depan langsung menjadi dingin setelah melihat Shoyan. Akhirnya dia mengeluarkan teriakan keras. Lebih dari selusin sosok bergegas dari gedung-gedung di sekitarnya. Sudut mulut Shoyan terangkat menjadi senyuman dingin. Tangannya sedikit melengkung dan nyala api hijau giok yang megah tiba-tiba melonjak keluar. Kecepatan ular api yang diciptakan dari Glazed Lotus Heart Flame sangat cepat.
dengan sekejap muncul di depan para ahli dari paviliun petir angin. Suhunya yang panas menyebabkan para anggotanya sangat terkejut. Sebelum mereka bisa melepaskan serangan, ular api telah mendekat dengan cara seperti kilat. Ekor apinya diayunkan dengan kuat menghancurkan dada semua orang. Segera banyak erangan teredam bisa terdengar karena banyak sosok jatuh dari langit. Mereka mendarat di tanah memegangi dada mereka. Orang-orang dari paviliun utara petir angin ternyata hanya sebesar ini. Tidak perlu bagi orang-orang yang tidak penting ini untuk melangkah maju. Kalian 3 sesepuh yang di sana bisa baik secara pribadi datang menangkap saya. Bukankah hal itu yang kalian niatkan? Ucap Soyan. Kamu adalah orang pertama dari generasi muda yang membuat kita bertiga bergandengan tangan sejak kita menjadi tetua di paviliun utara. 3 lelaki tua melangkah maju melalui udara kosong saat mereka perlahan berjalan. Aura orang-orang ini semua sedikit lebih kuat dari Chen Yun. Dari tebakannya kemungkinan besar mereka semua adalah bintang 5 Douzong. Selain itu berdasarkan pengamatan Soyan terhadap aura seorang lelaki tua dengan alis panjang berwarna perak, kemungkinan besar dia telah mencapai puncak bintang 5 Douzong. Sepertinya kalian bertiga adalah Tetua Feng, Tetua Lei, dan Tetua Dian kan? Paviliun petir angin benar-benar memiliki pendapat yang sangat penting tentang saya, ucap Soyan. Kamu secara alami bukan orang biasa dengan mampu membunuh Chen Yun. Tidak dianggap berlebihan bagi kami bertiga untuk tampil bersama, ucap Tetua Lei. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang harus disalahkan, ucap Soyan. Kamu memiliki gerakan 3.000 petir dan membunuh seseorang penatua dari paviliun petir utara kami. Pelanggaran ini tidak bisa dimaafkan. Karena Anda adalah generasi yang lebih muda, kami akan mengizinkan Anda untuk kembali bersama kami ke paviliun petir angin. Kepala paviliun mungkin berbelas kasih dan menyelamatkan hidup Anda, ucap Tetua Feng. Jika saya pergi ke sana, saya mungkin benar-benar tidak akan memiliki cara untuk bertahan hidup, ucap Soyan. Mengapa memberi kesempatan untuk membuang-buang napas pada orang ini? Mari kita tangkap dia dulu. Kepala paviliun mengatakan bahwa siapapun yang membunuh anggota paviliun petir angin kami harus membayar harga untuk itu. Kami akan menangkapnya, melumpuhkan dokinya dan memenjarakannya di menara petir angin selamanya. Kami akan memberitahu orang lain bahwa mereka harus memikirkan konsekuensinya jika mereka ingin menyentuh anggota paviliun petir angin kami di masa depan, ucap Tetua Dian. Kamu ingin melumpuhkan dokiku? Saya akan melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk melakukannya, ucap Soyan. Soyan melambaikan tangannya dan boneka iblis kelas bumi muncul di sampingnya. Ini memang boneka kelas Douzong, bahkan paviliun petir angin kami tidak memiliki harta seperti itu. Tidak terduga bahwa Anda memiliki kekayaan seperti itu, namun ini jauh dari cukup untuk melindungi hidupmu, ucap 3 tetua. Jika itu tidak cukup, bagaimana dengan ini? Ucap Soyan. Jari Soyan dengan lembut menggosok cincin berwarna putih. Kekuatan spiritual yang tak tertandingi sekali lagi bergerak di sepanjang lengannya dan dengan liar melonjak ke dalam tubuh Soyan. Dengan melonjaknya kekuatan spiritual yang agung, aura Soyan juga mulai naik di depan mata mereka bertiga. Apakah ini cukup? Tanya Soyan. Memang seperti yang dijelaskan Hong Tianxiao. Auranya berada di sekitar puncak bintang 7 Douzong dan mendekati tingkat bintang 8. Selain itu, kekuatan seperti itu adalah kekuatan spiritual yang sangat murni. Kemungkinan besar ada tubuh spiritual yang kuat di dalam diri Anda. Kalau tidak, sulit bagimu untuk mencapai level seperti itu sendirian, ucap Tetua Lei. Mata Soyan menyipit. Penglihatan orang tua ini memang sangat tajam. Dia sebenarnya bisa mengidentifikasi sumber kekuatannya secara sekilas. Kekuatan ini memang sangat kuat. Tidak heran Anda bisa membunuh Chen Yun, namun Anda mungkin tidak bisa keluar dari kota Tianbei hari ini, ucap Tetua Dian. Hong Tianxiao, kemarilah. Kami akan menyerahkan boneka itu padamu. Hahaha, Penatua Lei. Anda dapat yakin bahwa boneka ini tidak akan campur tangan dalam pertempuran Anda sampai pertempuran besar ini berakhir, ucap Hong Tianxiao. Soyan merajut alisnya sedikit saat melihat ini. Dengan kata lain, saat ini pihak lawan adalah 4 orang Douzong.
Sosok tua tiba-tiba melintas dan muncul dari dalam klan Han tepat setelah Hong Tianxiao muncul. Dia adalah kakeknya Han Sui yang bernama Han Fei. Han Fei, jika kamu berani campur tangan dalam pertempuran hari ini, aku yang lama akan menjamin bahwa klan Hanmu akan dihancurkan, ucap Tetua Feng. Tuan Tua Han, ini adalah masalah antara Paviliun Petir Angin dan aku. Anda tidak harus campur tangan, ucap Xiaoyan. Saudara Xiaoyan, sungguh menyenangkan bagi klan Han untuk bertemu denganmu, ucap kakek Han Fei. Han Fei menghirup udara dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya dan membungkuk kepada Xiaoyan sebelum menyapu pandangannya ke arah 3 tetua Paviliun Utara Petir Angin. Namun dia tidak punya pilihan dan tanpa daya berbalik di rumah klan Han. Semua anggota Paviliun Petir Angin Paviliun Petir Utara dengarkan. Bentuklah formasi penjara petir surga, ucap 3 tetua. Hanya setelah perintah dilepaskan oleh salah satu tetua, seluruh murid Paviliun Petir Angin dari sekelompok kelas Do Huang dan Do Wang segera membentuk formasi. Cahaya petir berkedip dan tiba-tiba berubah menjadi petir yang meledak ke langit, menyerbu ke dalam awan gelap yang tebal. Sesaat kemudian cahaya perak yang menyilaukan menyebar ke bawah. Petir yang terang perlahan melonjak keluar dari tubuh ketiga sesepuh. Segera mereka berubah menjadi pilar petir besar yang melesat ke arah awan. Menggunakan klan Han sebagai sandera dan memaksamu keluar memang sesuatu yang bukan gaya Paviliun Petir Angin kami. Masalah hari ini mungkin akan membuat kita dikritik di kemudian hari. Oleh karena itu ini juga akan menjadi yang terakhir kalinya. Namun saya sudah mengatakan bahwa kami harus menangkapmu. Kami tidak akan membiarkan gerakan 3.000 petir angin digunakan oleh orang luar, ucap Tetua Lei. Terlepas dari siapa yang menang hari ini, klan Han tidak lagi terkait dengan masalah ini, ucap Tetua Dan. Xiaoyan dengan tenang memperhatikan ketiga lelaki tua itu, bahkan tidak ada kekhawatiran di dalam hatinya saat dia berkata, "Kalian menunggu apa? Kalian bertiga bisa menyerang saya. Aku Xiaoyan pasti tidak akan melakukan hal bodoh seperti menyerah dan membiarkan diriku tertangkap. Jika Anda ingin menangkap saya, Anda harus menunjukkan kemampuan kalian terlebih dahulu," ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengarahkan jarinya ke 3 sesepuh setelah mengucapkan kata-kata ini. Boneka setan bumi di sampingnya juga memancarkan cahaya di matanya yang seperti lubang kosong. Kakinya menginjak udara kosong berubah menjadi sosok berwarna perak yang bergegas ke depan. "Hahaha, Xiaoyan, lawanmu adalah Tetua Lei dan 2 lainnya. Izinkan saya yang lama untuk berurusan dengan boneka ini," ucap Hong Tianxiao. "Bunuh dia," teriak Xiaoyan. "Formasi 9 penjara petir surgawi ini adalah formasi hebat dari Paviliun Utara Petir Angin saya. Ini dibentuk oleh 23 ahli Do Huang dan 46 ahli Do Wang. Apalagi kami bertiga akan berperan sebagai pusat formasi. Jika Anda dapat menembusnya hari ini, nama Anda Xiaoyan akan dapat mengguncang seluruh wilayah utara dataran tengah," ucap Tetua Lei. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah karena kata-kata ini. Dia perlahan mengangkat tangannya dan memutarnya sedikit. Sebuah bola meriam berputar-putar spiritual yang sangat besar terbentuk. Segera itu mengeluarkan ledakan dan meledak dengan eksplosif. Dihadapkan dengan serangan Xiaoyan, penatua alis yang panjang tidak berani meremehkannya. Segel di tangannya berubah dan awan guntur bergejolak di langit. Segera suara keras terdengar dan petir setinggi 10 kaki mendarat dengan keras. Dengan kejam menghancurkan bola meriam spiritual yang berputar-putar. Wajah penatua beralis panjang itu dingin dan tegas sementara segel di tangannya dengan cepat berubah. Awan petir secara acak bergejolak di langit sesaat kemudian jarinya tiba-tiba menunjuk Xiaoyan. Awan guntur bergejolak saat petir besar seperti ular yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Xiaoyan dari segala arah. Kaki Xiaoyan dengan lembut menginjak udara saat nyala api hijau giok melonjak dari tubuhnya. Nyala api dengan ganas naik dan menggumpal menjadi serigala api besar yang melolong ke langit. Melebarkan mulutnya yang besar dan kekuatan isap melonjak keluar ditelan olehnya. Setelah petir benar-benar ditelan oleh serigala api, gelombang demi gelombang guntur yang teredam mulai dipancarkan dari tubuh besar serigala api. Xiaoyan mencentikkan jarinya, serigala api melompat ke langit menyerbu ketiga tetua Paviliun Petir. Sebelum serigala api tiba, suhunya yang tinggi menyebabkan ekspresi ketiga sesepuh berubah.
Wajah mereka serius saat mereka berseru, "Tebasan petir surga!" teriak tiga tetua. Tian Huozunse tiba-tiba memperingatkan Soyan di dalam hatinya. "Soyan, jangan berlarut-larut dengan mereka. Mereka mendapatkan dukungan dari formasi hebat dan akan dapat terus menggunakan serangan kilat. Kekuatan spiritualku tidak bisa bertahan terlalu lama di tubuhmu. Karena itu kamu harus cepat dan menyelesaikan ini," ucap Tian Zunze. Soyan sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Dia menghirup udara dalam-dalam dan jarinya dengan lembut menekan segel api di kepalanya. Api berwarna putih pekat dengan cepat keluar. Soyan meraih Bone Chilling Flame, api Valenher dan api inti teratai hijau. 3 jenis api surgawi ditangguhkan di depan Soyan. Akhirnya 3 jenis api tiba-tiba mulai bergabung ketika tangannya terkepal. Segera kekuatan liar dan keras yang menakutkan menyebar. 3 jenis api surgawi? Bagaimana ini mungkin? Ucap 3 tetua pavilion petir angin. 3 tetua yang tidak menunjukkan emosionalnya sebelumnya mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat 3 jenis api surgawi. Mereka semua tanpa sadar mengeluarkan teriakan tidak percaya. Mengikuti perubahan cepat pada segel tangan mereka, pilar petir yang dipancarkan dari kepala mereka menjadi lebih kuat. Setelah menerima sejumlah besar petir Douki, awan petir di langit muncul seperti binatang buas kuno yang merayap, memancarkan gelombang suara gemuruh rendah menyebabkan kepala seseorang mati rasa. Energi liar dan kekerasan yang sama dengan cepat terbentuk pada saat yang bersamaan. Ketika energi liar dan kekerasan terbentuk, wajah ketiga tetua secara bertahap menjadi pucat. 3 jenis api surgawi bergabung di tangan Soyan. Soyan, lemparkan 3 teratai 3 warna ini ke arah awan petir itu, karena itu adalah pusat formasi dari mereka. Selama tempat itu rusak, ketiga sesepuh itu akan terluka parah. Bahkan orang-orang yang membentuk formasi di luar akan menderita serangan balasan, ucap Tian Zunze. Tangan Soyan bergerak setelah mendengar ini. Teratai api 3 warna di tangannya berputar dan terbang keluar. Targetnya adalah awan guntur yang bergolak di langit. Ekspresi penatua beralis panjang dan 2 lainnya berubah lagi ketika mereka melihat apa yang dilakukan Soyan. Mereka segera menggigit lidah mereka. 3 suap darah esensi dimuntahkan saat mereka berteriak dengan marah. 9 penjara petir surgawi, teriak 3 tetua. Setelah teriakan ketiga orang itu terdengar ledakan yang menggetarkan jiwa segera dipancarkan dari awan petir. Ledakan sonik tajam dari seluruh langit pada dasarnya muncul satu demi satu saat bola petir surgawi muncul. Bola petir surgawi yang sangat besar membawa kekuatan yang menakutkan saat melakukan kontak. Momentum itu diciptakan adalah bertujuan untuk menghancurkan semua yang ada di depannya. Namun teratai 3 warna maju di bawah penutup tinju yang menakutkan tanpa menghadapi perlawanan apapun. Meskipun ukurannya kecil, kekuatan yang merembes keluar menghasilkan garis retakan spasial saat berkembang. 2 energi yang sangat menakutkan itu diam-diam mengikis satu sama lain. Seiring dengan emosi dari 2 energi menakutkan dari formasi petir surgawi melawan 3 teratai Buddha masih tetap berlanjut. Meskipun pertempuran antara keduanya benar-benar sunyi dan ledakan yang terlalu menggetarkan jiwa tidak terjadi, bahwa pertukaran seperti itu bahkan lebih menakutkan dan berbahaya. Dalam radius 100 kaki dari pertukaran ini, semua orang termaksud Soyan dan 3 tetua kemungkinan akan berakhir dalam keadaan menyedihkan. Ruang di sekitar lokasi itu telah ditutupi oleh gelombang demi gelombang energi. Akhirnya energi terkuat sedikit menunjukkan siapa yang menang. Teratai api perlahan berputar, mengikuti setiap putarannya, sedangkan bola petir besar itu samar-samar menjadi sedikit redup. Pada saat yang sama ekspresi ketiga sesepuh juga menjadi lebih pucat. Retakan. Kecepatan putar teratai api 3 warna tiba-tiba menjadi jauh lebih cepat di depan banyak tatapan. Pada akhirnya bola petir itu tiba-tiba bergetar, dan banyak garis retakan perlahan menyebar di depan mata ketiga tetua yang terkejut. Akhirnya, itu mengeluarkan suara retak dan runtuh menjadi bintik cahaya berwarna perak seolah seperti hamburan. Ketiga tetua akhirnya mengalami serangan balik setelah formasinya dihancurkan. Percakapan pribadi dari orang-orang terdengar saat mereka mengusap keringat dan berkata, bahkan upaya bersama dari 3 sesepuh dari pavilion petir angin dan penggunaan formasi 9 penjara petir surgawi tidak dapat mengalahkannya.
Soyan ini benar-benar terlalu mengerikan. Setelah melawan 3 tetua ahli pavilion petir angin dan banyak ahli sendirian, kemungkinan nama Soyan akan menyebar ke seluruh wilayah utara dalam beberapa hari. Hahaha, ini benar-benar menggembirakan. Saya tidak menyia-nyiakan perjalanan kali ini. Pertempuran besar ini adalah yang paling intens yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Kemungkinan Soyan hampir tidak dapat menemukan lawan di antara generasi muda. Ada desas-desus bahwa pavilion petir angin memiliki Feng Xiaoji. Bakat pelatihannya dianggap sangat luar biasa dan merupakan pilihan sebagai kepala pavilion timur. Aku ingin tahu apakah dia akan mampu melawan Xiaoyan, ucap mereka. Tubuh penatua beralis panjang dan 2 lainnya di langit terdiam sejenak, sementara seluruh kota memancarkan banyak percakapan pribadi. Wajah mereka akhirnya menjadi pucat pasi, sementara nafas mereka menjadi lamban. Mundur, teriak tetua Lei. Kamu tidak bisa pergi begitu saja setelah menghabiskan banyak kekuatanku untuk terlibat dalam pertarungan besar ini. Karena ini masalahnya, kalian bertiga harus mati di tempat ini, ucap Soyan. 2 kepalan tangan Soyan membesar membentuk ilusi yang tercipta dari kekuatan spiritual. Segera menekan 3 tetua pavilion petir angin dan mengambil cincin penyimpanannya. Penatua Feng tidak terima setelah melihat bahwa cincin penyimpanan mereka telah dicuri. Namun dia baru saja akan berteriak dengan marah ketika Penatua Lei memaksanya untuk segera pergi. Soyan memberi isyarat dengan tangannya setelah melihat 3 sesepuh melarikan diri ke kejauhan. Dia memegang 3 cincin penyimpanan di tangannya. Bukannya dia tidak berniat membunuh mereka semua, tetapi ketiganya saling menempel seperti permen karet. Soyan melirik cincin penyimpanannya yang dia dapatkan. Meminjam kekuatan spiritual agung Tianzunze, dia dapat dengan mudah menghilangkan jejak spiritual yang terkandung. Hong Tianxiao yang bertarung dengan boneka setan bumi di kejauhan ekspresinya jelek setelah ditinggalkan mereka. Karena kamu berani menyakiti bonekaku, kamu akan mati, ucap Soyan. Suara itu ditransmisikan ke telinga Hong Tianxiao dan matanya segera menyusut. Tatapannya melihat ke arah di mana Soyan berada, namun hanya bayangan yang bisa dia lihat. Adik Soyan ini adalah dendam antara pavilion utara petir angin dan kamu. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya yang lama hanya dipaksa untuk menyerang, ucap Hong Tianxiao. Hahaha, apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Ucap Soyan. Adik laki-laki Soyan, klan Hong saya memang bermasalah mengenai masalah ini. Selama Anda bersedia, klan Hong saya pasti dengan senang hati memberikan kompensasi, ucap Hong Tianxiao. Sebutkan, ucap Soyan. Selama saudara Soyan memiliki niat ini, klan Hongku pasti akan mengerahkan semua upaya kita. Jika kita bisa menyelesaikan dendam kita bahkan mungkin bisa menjadi teman, ucap Hong Tianxiao. Begitukah? Namun hama seperti Anda sepertinya lebih layak untuk disingkirkan, ucap Soyan. Soyan, kamu bajingan. Anda benar-benar berani menipu saya yang lama, teriak Hong Tianxiao. Hong Tianxiao segera mengeluarkan raungan marah setelah merasakan kekuatan besar angin di belakangnya. Dia segera mengayunkan pedang di tangannya dengan tajam ke punggungnya. Akhirnya, suara dentang-dentang yang jelas muncul saat memotong lengan boneka setan bumi. Namun boneka itu tidak mundur. Sebaliknya, ia melangkah maju menarik lengannya dan dengan kuat memeluk Hong Tianxiao. Ketika anggota tubuhnya ditahan, dia dengan cepat mulai berjuang. Dauki merah api melonjak keluar dari tubuhnya. Namun boneka setan bumi dengan tegas menahan Hong Tianxiao di bawah perintah Soyan. Aku yang lama pasti tidak akan membiarkanmu membunuhku dengan mudah, ucap Hong Tianxiao. Ketika Soyan menyadari bahwa dia berencana untuk melarikan diri, Soyan segera teleport dan hantaman yang dililit api surgawi menembus dadanya. Soyan tanpa ekspresi setelah menghancurkan Hong Tianxiao dengan satu serangan. Dia tiba-tiba meletakkan tangannya di kepala Hong Tianxiao dan menarik rohnya. Soyan dengan cepat mengeluarkan botol giok setelah menghilangkan kesadarannya. Setelah itu dia memasukkan roh ke dalamnya. Roh dan tubuh Douzong bintang 5 hadiah saya cukup besar kali ini. Jika saya bisa mendapatkan monster core peringkat 7 lagi, saya akan bisa memperbaiki boneka lain. Tentu saja persyaratannya adalah jika saya cukup beruntung untuk berhasil memperbaikinya, ucap Soyan. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.